Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan, selaku pribadi, selaku rakyat dan bangsa Indonesia, sebagai warga negara Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, kami mohon izin untuk menyampaikan Indonesia memasuki era keadilan 2024 hingga 2060. Indonesia hari ini berada pada etapa cuci piring dan sapu halaman Nusantara. Apa yang kami sampaikan tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali sebagai pandangan subjektif dan objektif kami atas kenyataan hari ini dan perjalanan bangsa kita ke depan, memaknai secara mendalam simbolitas dalam perisai Garuda Pancasila karya Sultan Mahmud II atas perintah Presiden Insinyur Soekarno. Saudara-saudara, izinkan kami menukil kembali yang pernah kami sampaikan dalam pidato kebangsaan di Gedung Juang 45 Jakarta, Kamis 24 Januari 2019, yang bertajuk Peta Jalan Indonesia 1945-2080, Kotak Pandora, Keadilan dan Adidaya Sabu Jagat Nusantara. Saudara-saudara, kami telah mengumandangkan bahwa perjalanan Indonesia yang tergambarkan, yang tersimbolisasi dalam perisai Garuda Pancasila, yang pertama, Peta Jalan Penataan 1945 hingga 66 atau 21 tahun di bawah kepemimpinan sang proklamator Presiden RI pertama Insinyur Soekarno. Soekarno diturunkan Tuhan sesuai dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara bangsa yang baru merdeka dan berdaulat. Soekarno sukses memimpin Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan dari dunia internasional, juga meletakkan fondasi dasar patriotisme, nasionalisme, kesatuan dan persatuan Indonesia, merangkul semua kelompok, membawa satu misi untuk Indonesia. Soekarno bahkan sukses menggelar konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung dan menggelar Ganevo 62 di Jakarta. Kemudian saudara-saudara, setelah era Soekarno atau era Orde Lama, Indonesia memasuki peta jalan kedua, yaitu peta jalan pembangunan yang dipimpin oleh Jenderal Besar Purnawirawan Haji Soeharto selama 32 tahun, 1966 hingga 1998.
Dalam perisai Garuda Pancasila, peta jalan penataan disimbolisasikan dengan klub kepala banteng dengan warna dasar merah. Peta jalan pembangunan disimbolisasikan dengan pohon beringin dan warna dasar putih. Berlandaskan pengalaman selama 21 tahun di era Soekarno atau Orde Lama, Soeharto menempatkan stabilitas politik sebagai prasyarat kepemimpinan, sebagai prasyarat pembangunan. Tanpa stabilitas politik, pembangunan apapun tidak akan pernah berjalan efektif dan sukses. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, inflasi 500% di era Soekarno bisa ditekan oleh Soeharto menjadi 10%. Pembangunan bergulir dari pelita pertama hingga pelita ke-7. Bahkan Soeharto sukses menghantarkan Indonesia sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik secara politik dan ekonomi. Mengingat prinsip dasar kepemimpinan Soeharto, stabilitas politik adalah prasyarat pembangunan. Ketika ada yang berbeda, menurut kawan-kawan aktivis, Soeharto adalah membungkam aspirasi. Namun menurut pandangan kami, Soeharto konsisten, tegak lurus pada prinsip kepemimpinannya. Stabilitas politik adalah prasyarat pembangunan, sehingga setiap yang berbeda dikanalisasi oleh Soeharto. Dan pada saatnya di mana negara tidak mampu menampung aspirasi dan mengkanalisasi, terjadilah peristiwa 12 Mei 1998. Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia 24 Mei 1998. Saudara-saudara, setelah peta jalan pembangunan atau yang lazim disebut era Orde Baru, Indonesia memasuki peta jalan ketiga, peta jalan kotak Pandora atau yang lazim disebut era reformasi 1998 hingga 2024 di bawah kepemimpinan 5 presiden: Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Dalam perisai Garuda Pancasila disimbolisasikan dengan rantai warna dasar merah. Rantai menyimbolkan sebuah realitas bahwa kepemimpinan di era reformasi atau peta jalan kotak Pandora adalah 5 presiden dengan berbagai gejolak yang terjadi, baik penolakan pertanggungjawaban Presiden Habibie maupun lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid digantikan Megawati Soekarno Putri. Warna dasar merah menyimbolkan di era reformasi atau kotak Pandora, cadas, keras, dan penuh gejolak. Sejak 98 hingga tahun 2024, dinamika politik Indonesia selalu disertai dengan gejolak dan pergolakan. Dan di era kotak Pandora inilah tahun 2024 sebagai puncak
akumulasi, distorsi tata kelola Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Rakyat semakin terjepit, rakyat semakin jauh dari rasa aman, rasa nyaman selama 26 tahun terakhir, 98 hingga 2024. Namun saudara-saudara, saya meyakini di balik kotak Pandora ini ada sebuah mutiara besar dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebuah kesadaran penuh seluruh elemen bangsa, segenap elit bangsa untuk memasuki era baru, era keadilan atau peta jalan keempat Indonesia, peta jalan keadilan yang disimbolisasikan dalam perisai Garuda Pancasila, padi kapas warna dasar putih. Saudara-saudara, padi kapas secara filosofis sandang, pangan, papan rakyat dan bangsa Indonesia terpenuhi secara merata dan berkeadilan. Warna dasar putih termaknai adem ayem tentrem Kertora Harjo, termaknai diturunkannya pemimpin besar, pemimpin kesatria yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang ikhlas jiwa raganya, harta bendanya, dan segala yang dimiliki dihibahkan untuk rakyat, bangsa, dan negara tercinta Indonesia. Era keadilan merupakan sebuah era yang akan berjalan selama 36 tahun, 2024 hingga 2060. Tergapainya sebuah masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di era inilah tata kelola bangsa dan negara akan dilakukan sebuah perombakan secara revolusioner oleh pemimpin nasional kita yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, saudara-saudara, Indonesia memasuki era adidaya. Selama 20 tahun, 2060 hingga 2080, yang disimbolisasikan dengan bintang keemasan warna dasar hitam. Setelah presidennya, gubernur, bupati, wali kota, DPRD, dan seluruh pemimpin di Republik ini hatinya bersih, ikhlas, dan suci, rakyatnya menghadirkan Tuhan di setiap perilakunya, Indonesia akan menjadi negara adidaya. Indonesia akan menjadi tumpuan hidup 3/4 penduduk di seluruh dunia. Ideologi Pancasila dengan 5 silanya akan menjadi ideologi dunia. Dan setelah 2080, kami meyakini terjadi prahara besar di dunia ini, Perang Dunia Ketiga. Untuk itulah saudara-saudara, menyaksikan kenyataan yang terjadi hari ini, kami menyampaikan dan memperdalam peta jalan keadilan etapa cuci piring dan sapu halaman Indonesia. Saudara-saudara, pintu gerbang Nusantara saatnya telah tiba bisa
dibuka memasuki era keadilan. Namun ada prasyarat dan syaratnya. Segala bentuk distorsi tata kelola bangsa dan negara selama Indonesia merdeka dari 45 hingga 2024, atau distorsi yang berada di kotak Pandora Indonesia, dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Laksana wajib piring-piring Indonesia dicuci hingga bersih kembali. Wajib halaman Indonesia disapu bersih kembali. Dan setelah cuci piring dan sapu halaman Indonesia sukses, pintu gerbang Nusantara menuju era keadilan ada di depan kita, dan Indonesia memulai era keadilan, mewujudkan adil dan makmur, sandang pangan papan rakyat dan bangsa ini terpenuhi secara merata dan berkeadilan tahun 2060. Hari ini saudara-saudara, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 2024-2029, merupakan sebuah pemimpin kesatria, pemimpin besar, pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, pemimpin ikhlas yang menghibahkan segala yang dimilikinya, fisik, harta benda, pikirannya, hanya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Pemimpin yang selalu ingin kemiskinan, pengangguran sirna dari bumi Nusantara. Pemimpin yang selalu ingin Indonesia tegak lurus di kaki sendiri. Seluruh kekayaan dan sumber daya Indonesia yang sangat kaya raya dikelola oleh bangsa sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat. Pemimpin yang menginginkan sangat kuat kedaulatan, kekayaan, dan sumber daya Indonesia. Saudara-saudara, Prabowo Subianto dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 ingin mengembalikan tanggul Indonesia kembali utuh tanpa kebocoran, ingin tata kelola kekayaan negara, tata kelola anggaran negara utuh, efektif, efisien, dinikmati rakyat untuk membangun tanpa kebocoran. Dan kita tahu saudara-saudara, Prabowo Subianto kesekian kalinya memerintahkan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang handal dan unggul. Lebih dari itu saudara-saudara, Prabowo Subianto
kesekian kalinya menyampaikan ke publik dan kepada seluruh rakyat Indonesia, menjadikan korupsi, menjadikan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, menjadikan mafia sumber daya alam dan sumber daya kekayaan Indonesia, menjadikan mafia impor ilegal menjadi musuh bersama Prabowo Subianto dan akan ditindak tegas dan keras dan dihukum seberat-beratnya. Saudara-saudara, kotak Pandora distorsi tata kelola bangsa dan negara ini satu persatu terbuka sejelas-jelasnya. Laksana lirik lagu Iwan Fals, satu-satu daun berguguran. Kotak Pandora distorsi tata kelola bangsa dan negara ini satu persatu terbongkar dan diadili oleh Presiden Prabowo Subianto. Mafia timah, mafia minyak goreng, pengembalian sawit 4 juta hektar ilegal, mafia mineral gas, mafia Pertamina, mafia impor ilegal, mafia pakaian bekas, narkoba, jual beli orang, mafia organ, mafia judi online, mafia pinjol, dan seluruh mafia, serta korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan akan ditindak tegas dan keras oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dilakukan oleh Purbaya Menteri Keuangan membongkar bobroknya tata kelola keuangan, penerimaan, pengeluaran negara Republik Indonesia yang ada di Bea Cukai, yang ada di Direktorat Jenderal Perpajakan, dan yang ada di kementerian-kementerian lain, termasuk mafia rekening negara deposito 285 triliun rupiah dan pengendapan APBD 234 triliun di bank, serta adanya sebuah informasi yang valid. Presiden Prabowo Subianto dalam tanda quote unquote untrusted atas kebersihan tata kelola APBD di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air. Saudara-saudara, Indonesia hari ini dengan tekad bulat Presiden ke-8 Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto tengah dan terus melakukan cuci piring, tengah dan terus melakukan menyapu halaman Indonesia. Hari ini Purbaya akan melakukan itu tanpa takut resiko apapun. Karena Purbaya juga sama dengan Presiden Prabowo Subianto, sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak memiliki keterikatan hutang politik dengan partai politik manapun dan dengan siapapun. Purbaya kesatria, pemberani, jujur, dan menjalankan perintah Presiden Prabowo dengan sebaik-baiknya tanpa takut risiko yang menghadang. Saudara-saudara, cuci piring dan sapu halaman Indonesia yang kini
tengah dan terus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, tentunya tidak semudah membalik tangan. Tentunya banyak rintangan, tantangan, dan perlawanan. Mensitir masukan anggota DPD RI 3 November 2025 kepada Menku Purbaya Yudi Sadewa. Di kanan kiri Bapak Yudi Purbaya, di belakang di depan banyak serigala yang siap melumat Pak Purbaya. Demikian pula saudara-saudara, di kanan kiri, di depan dan di belakang Presiden Prabowo Subianto bukan hanya disekitari oleh serigala-serigala sebagaimana masukan anggota DPD RI dari Provinsi Banten kepada Menku Purbaya. Lebih dari itu, di kanan kiri, di depan dan di belakang Presiden Prabowo Subianto dikelilingi oleh naga-naga Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, yang pertama, atas nama rakyat kecil, kaulo alit, pelaku ekonomi rakyat kecil, petani, PKL, UMKM, dan generasi penerus bangsa, kami terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesehatan dan kekuatan kepada Presiden Prabowo Subianto, sukses memimpin Indonesia, sukses cuci piring dan sapu halaman Nusantara, sukses membuka pintu gerbang Nusantara memasuki era keadilan, mewujudkan Indonesia adil dan makmur atas kehendak dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rakyat kecil kaulo alit Indonesia, pelaku ekonomi rakyat kecil, petani, PKL, UMKM, dan generasi penerus bangsa mendukung penuh, berada di barisan terdepan apapun resikonya, bersama Presiden Prabowo mensukseskan cuci piring dan sapu halaman Indonesia. Dan yang ketiga, kami hakul yakin tidak terlalu lama atau dalam waktu secepat-cepatnya akan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu, membersamai Presiden Prabowo Subianto mensukseskan cuci piring dan menyapu halaman Indonesia. Akan diturunkan 9 Purbaya untuk segera menghantarkan piring Indonesia bersih, halaman Indonesia bersih, dan seluruh rumah Indonesia bersih, tanggulnya utuh tanpa kebocoran, kekayaan dan sumber daya alam yang sangat melimpah terkaya di dunia terkelola dengan baik dan benar untuk mewujudkan sandang pangan papan rakyat terpenuhi secara merata dan berkeadilan, untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur atas kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, mari kita bersatu dan tangguh bersama Presiden Prabowo Subianto
untuk menghadang segala bentuk serigala dan naga yang menghalangi, yang memberikan perlawanan atas cuci piring dan sapu halaman Indonesia bisa hengkang dari bumi pertiwi tercinta Indonesia. Sekali lagi, hari ini Indonesia memasuki era keadilan yang disimbolisasikan padi kapas dengan warna dasar putih yang akan membawa negeri, rakyat dan bangsa ini menggapai masyarakat adil dan makmur, menuju adidaya 2060-2080. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Jais, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Presiden Prabowo Subianto, segera menurunkan 9 purbaya untuk mempercepat cuci piring dan sapu halaman Indonesia memasuki era keadilan 2024-2060. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam hormat dan doa kami Dr. Ali Masyun Atmo M. Biomet, Presiden Kaulu Alit Indonesia, Selasa 4 November 2025, dari kawasan Masjid Baitur Rahman, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.